selanjutnya cara mendiagnosa secara manual. Sudah kita tahu cara menjamper, sudah tahu cara membaca kedipan. Membaca kedipan mil sudah tahu, dan langkah selanjutnya ketika sudah kita perbaiki berarti langkah mereset, menghapus data kerusakan. Oke. Nah, mereset ataupun menghapus data kerusakan. Kenapa harus kita hapus? Nah, nanti akan kita jawab. Bila dalam sistem engine control terdapat malafungsi ataupun kerusakan yang setelah kita diagnosa ketemu dengan sensor yang rusak ataupun aktuator yang rusak, dan sensor tersebut telah kita perbaiki, maka langkah selanjutnya kita harus melakukan langkah mereset. Karena kalau kita tidak melakukan langkah mereset, ECU akan tetap menyimpan data tersebut. Jadi kalau misalkan tidak kita reset, ECU akan menyimpan data kerusakan tersebut. Kalau nanti misalkan ada kejadian malafungsi lagi ke depan, saat kita diagnosa lagi akan muncul kode kerusakan yang sebelumnya telah kita perbaiki. Jadi bingung kita, kan kemarin sensor ini sudah saya perbaiki, kenapa ini saya diagnosa lagi muncul lagi sensor yang itu, padahal sudah diperbaiki. Harusnya sensor yang baru muncul saat itu, tapi sensor yang lama tetap muncul karena belum di reset. Nah, itulah pentingnya mereset. Dan cara mereset bagaimana? Cara mereset yang pertama secara elektronik. Secara elektronik ini berarti menggunakan alat, menggunakan scan. Menggunakan scan tool ataupun scanner, itu meresetnya, menghapus data kerusakan menggunakan scan tool. Yang kedua, secara manual. Nah, secara manual ini, kalau misalkan kalian tidak punya scan tool, berarti lakukan secara manual. Apakah bisa? Bisa. Ya. Secara manual, yang pertama, putuskan tegangan positif ke ECU. Dengan cara bagaimana? Apakah kita putuskan plus baterai? Sebenarnya bisa putuskan plus baterai. Cuma kalau kita putuskan plus baterai kita cabut, otomatis ada kerjaan baru yang harus kita lakukan, yaitu mengembalikan setelan jam. Jam akan kembali kepada settingan awal. Harusnya misalkan jam di sini kita buka baterai misalkan di jam 2. Nah, saat kita pasang lagi, dia balik nanti jam 2 lagi. Nggak mengikuti jam yang sedang jalan. Tetapi di sini langkah paling aman adalah cabut fuse EV selama 10 detik lebih. Sebahagian kendaraan kalau nggak mau yang 10 detik berarti selama 1 menit lebih. Nah, yang kedua, tegangan negatifnya.
Berarti di sini kita cabut negatif baterai. Tetapi cara ini jangan sering dilakukan. Kan ada kendaraan misalkan yang memang sudah kendaraan lama tapi sistemnya sudah EV. Kita lihat box fuse-nya sudah nggak tahu lagi yang mana fuse EV. Ya, nggak tahu lagi fuse EV. Langkah satu-satunya yaitu cabut min baterai. Bukan dicabut baterai. Cabut baterai nanti nggak bisa lagi kita start. Min baterai yang dicabut. Ya, oke. Nah, ini langkah mereset gampang. Kapan kita reset ini? Nah, ini yang harus dipahami. Kapan kita reset langkah reset? Langkah reset ketika malafungsi ataupun kerusakan telah diperbaiki. Jangan nanti ketika misalkan ada trouble ataupun ada masalah malafungsi pada engine control, lampu cek engine menyala saat mesin hidup, jol-jolan kamu langsung mereset. Yo nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kerusakan belum diselesaikan. Kerusakan belum diperbaiki. Ketika sudah diperbaiki dan pastikan bahwasanya kerusakan telah bagus dan engine control telah normal, kedipan mil telah normal, baru langkah reset. Paham kira-kira? Paham ya? Nah, saya ulang lagi, langkah reset dilakukan setelah memperbaiki kerusakan pada sistem engine control. Itu langkah terakhir. Jangan di awal kau buat itu. Harus di terakhir. Nanti kita akan coba buat di kendaraan, kita coba trouble kendaraan, kita coba nanti minta kalian untuk memeriksa trouble tersebut, apa kira-kira gerangannya, masalahnya di mana. Selanjutnya kalau kau perbaikilah itu. Udah kau perbaiki, langkah terakhir mereset. Dan satu lagi yang harus kalian ingat, ketika sebuah kode muncul saat kamu diagnosa, area pemeriksaan yang harus kamu lakukan itu ada 3. Ya, area pemeriksaan. Ketika yang pertama, sensor itu sendiri. Sensor atau aktuator itu sendiri. Apa yang diperiksa di sensor dan aktuator? Tahanannya, hubungan sensor, dan yang lain sebagainya tentang sensor. Kalau sensornya bagus, sensor bagus. Halo bro, perhatikan baik-baik. Kalau sensornya bagus, selanjutnya periksa yang namanya sirkuit sensor. Sirkuit sensor atau aktuator sirkuit sensor atau aktuator dari sensor ke ECU. Dari sensor ke ECU berarti rangkaiannya. Rangkaiannya apakah rangkaiannya tersambung ataupun tidak, ataupun putus di tengah jalan. Periksa pakai apa? Multi tester. Tes hubungan. Oh bagus. Yang ketiga adalah ECU atau ECM. Ini 3 area pemeriksaan. Oh Pak, sudah saya periksa sensor Pak. Bagus kok. Berarti sirkuitnya ada yang putus. Oh sirkuitnya bagus Pak. ECU Pak. Nah kalau ECU bagaimana Pak? Kalau kira-kira tidak sanggup, lemparkan ke orang yang bisa benerin ECU. Atau lem biru, lempar beli baru untuk ECU. Atau lem iBorn, lempar ke kebun.
Ya, ini seputaran sistem EV. Jadi kalian telah mempelajari semuanya. Dari kode-kode sensor telah kita berikan. Selanjutnya fungsi sensor sudah ada. Tinggal sekarang kita aplikasikan ilmu yang telah kita berikan kepada kalian ke kendaraan saat praktek. Mulai hari ini kita coba tentukan yang pertama praktek apa aja nanti akan kita mainkan. Yang jelas unit Avanza itu pasti masuk kemari untuk kalian di situ trouble dan lakukan diagnosa kerusakan. Dan untuk yang ada di sini sudah ada unit mesin 7KE, itu sistemnya sudah EV, dan unit mesin Avanza ada di sebelah sana. Nanti itu tarik kemari. Jadi sebelumnya kamu harus belajar dulu di sana nama sensor dan komponen sensor di situ letaknya sama dengan yang ada di mobil, di unit mobil Avanza, sama mesinnya. Pelajari nama dan letak di situ, dan selanjutnya nanti kita baru main trouble di mobil. Oke, dan saya minta kepada kalian ikutin praktek ini sampai tuntas dan catat yang penting-pentingnya. Jangan nanti ketika praktek buku nggak kalian bawa lagi, buku tetap kita bermain karena dari situlah bersumber teorinya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, untuk ini silakan dicatat. Dan yang ini untuk cek engine masih ingat nggak? Coba tes lagi nih. Cek lampu nyala lampu cek engine ya. Tutup dulu ini. Oke, perhatikan. Ya. Kunci kontak on. 4 detik. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Jangan dulu ngomong. Kalau saya tanya perlu jawab. Oke? Kunci kontak on 4 detik. Oh, berapa? 31 51. Nah, kalau kedipan lampu misalkan sudah seperti ini bagaimana kunci kontak on? Normal. Berarti tidak ada jeda waktu. Oke? Ya, oke. Mantap. Ya, mudah-mudahan kalian dapat kuasain nanti saat praktek.